Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Dalam video ini, saya akan membahas topik penting dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial, yaitu tentang kesadaran antar budaya. Nah, materi ini itu sangat relevan dalam era globalisasi, jadi di mana perbedaan budaya itu menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Baik, sebelum presentasi, perkenalkan nama saya Zinda Zahidah Ruth dari kelas 1B, program pendidikan Madrasah Ibtidaiyah. Baik, sebelum masuk ke dalam materi kesadaran antar budaya, kita harus mengetahui apa itu budaya. Nah, di sini budaya itu secara etimologis itu kata budaya itu berasal dari culture dalam bahasa Inggris, berarti bahasa Latin coller yang berarti mengolah sesuatu yang berkaitan dengan alam. Nah, kalau dalam bahasa Indonesianya, kata budaya itu nominalisasi kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta. Budaya yaitu bentuk jamak dari kata budi atau akal. Penjelasan lain tentang etimologi kata budaya yakni sebagai perkembangan dari kata majmuk budidaya yang berarti pemberdayaan budi yang berwujud cipta dan karsa. Sebenarnya pengertian atau definisi tentang budaya itu atau kebudayaan itu tergantung dari aspek mana para ahli itu mendefinisikannya. Jadi itu definisi dari budaya itu sebenarnya banyak. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, budaya atau kebudayaan itu sering dikaitkan dengan pengertian ras, bangsa, atau etnis. Agama juga bisa ya. Nah, perilaku orang Sunda itu sering dikatakan sebagai pengaruh budaya Sunda, atau perilaku orang Minang itu bisa dikatakan pengaruh sebagai budaya Minang. Nah, begitu juga perilaku orang Cina dikatakan sebagai pengaruh budaya Cina. Nah, kadang-kadang istilah budaya juga dikaitkan dengan seni, ritual, musik, atau berbagai peninggalan yang ada di masa lampau. Jaipongan identik dengan Sunda. Ngaben identik dengan ritual budaya orang Bali, dan Borobudur merupakan peninggalan budaya Jawa dan sebagainya. Baik, di sini itu dijelaskan apa itu kesadaran antar budaya. Nah, jadi kesadaran antar budaya itu adalah kemampuan seorang siswa atau seseorang untuk memahami, menghargai, dan berinteraksi secara efektif dengan orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Jadi di sini tuh kemampuan kita untuk berkomunikasi dengan orang lain dengan latar belakang yang berbeda. Jadi misalnya, aku ini muslim, terus aku punya teman yang Kristen. Pasti kan budaya kita berbeda kan, tapi aku mampu berkomunikasi dia dengan baik, secara efektif, ya kan? Nah, apalagi dalam konteks IPS ini, berarti kita itu diajak untuk menjadi individu yang terbuka, toleran, dan mampu beradaptasi dengan keberagaman budaya. Nah, baik di sini tuh dijelaskan tentang peran IPS itu dalam membangun kesadaran antar budaya. Nah, materi IPS ini kan mencakup sejarah, geografi, sosiologi, ekonomi ya. Nah, apalagi sejarah ya. Nah, sejarah ini kan pasti membahas tentang biasanya sesuatu yang di masa lampau atau perang dunia. Nah, jadi siswa tuh dari sini tuh belajar tentang misalnya sejarahnya Ngaben. Itu kan salah satu budaya ini ya, adat Bali. Mereka melakukan adat itu setiap ada orang yang meninggal. Nah, jadi lewat sejarah ini tuh siswa tuh tahu, oh Bali ini tuh seperti ini gitu. Nah, kalau di geografi dia kan mempelajari tentang biasanya tuh benua-benua atau negara-negara. Nah, jadi siswa itu mempelajari tentang perbedaannya iklimnya di negara lain atau perbedaan ras di negara lain. Jadi tidak hanya di Indonesia saja. Begitupun sosiologi dan ekonomi. Nah, IPS juga membuka wawasan tentang kehidupan masyarakat global. Jadi IPS itu wawasannya tidak hanya di masyarakat Indonesia saja, tapi global untuk seluruhnya ya, di luar negeri juga. Dan mengajarkan toleransi, empati, dan keadilan sosial. Jadi di IPS ini tuh kita tuh diajarkan untuk toleransi agama lain atau budaya lain, dan berempati kepada orang lain, dan keadilan sosial. Mengapa sih kesadaran antar budaya itu penting?
Iya, kesadaran budaya itu memang penting, apalagi di era globalisasi ini. Jadi kita tuh nggak bisa hidup hanya dalam satu sudut pandang saja. Nah, karena kita tuh bekerja, belajar, dan hidup itu bersama orang-orang dari budaya yang berbeda. Contohnya kita sekolah, eh, ada orang Jawa, ada orang Sumatera, ada orang Sunda. Kita berinteraksi dengan orang dari budaya yang berbeda. Jadi kita tuh nggak bisa hidup tuh hanya dalam, misalnya aku mau sekolah di sekolah Jawa, itu nggak mungkin ada. Jadi, dengan mendalami berbagai kebudayaan, sejarah, dan nilai-nilai dari berbagai belahan dunia, jadi siswa itu dapat mengembangkan empati terhadap orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Jadi mereka ini dapat berempati ya kan. Nah, hal ini tuh dapat membentuk dasar bagi kesadaran global yang menghargai keberagaman dan memahami kontribusi setiap budaya terhadap pembentukan dunia yang kompleks. Nah, misalnya kita tuh ingin tahu contoh yang nyata yang di sekitar kita tuh gimana, kesadaran antar budaya nih. Nah, misalnya tuh kayak di sekolah nih, kita terdiri dari siswa yang berbagai suku, agama, kebiasaan, pasti kan beda-beda kan, nggak mungkin sama. Terus, saat kita menghargai perbedaan tersebut, kita tuh sedang menerapkan kesadaran antar budaya. Jadi itu tuh contoh nyata dari kesadaran antar budaya yang di sekitar kita. Nah, ini juga berlaku saat kita belajar tentang budaya negara lain atau saat berinteraksi dengan orang di media sosial. Apalagi biasanya kan anak zaman sekarang kan sukanya main gadget, apa namanya, mau baik game online, itu kan biasanya berinteraksi dengan orang lain. Nah, itu juga pasti berinteraksi dengan orang dari budaya yang berbeda. Jadi itu contoh, merupakan salah satu contoh dari kesadaran antar budaya. Baik, di sini ada strategi guru dalam menumbuhkan kesadaran antar budaya. Jadi strategi apa aja sih yang untuk menumbuhkan kesadaran antar budaya siswa itu apa? Nah, di sini tuh kita bisa mengajarkan siswa itu untuk menghargai antar siswa dari budaya yang berbeda. Jadi kita mengajarkan kepada siswa, kita tidak boleh membeda-bedakan mereka dari sukunya, rasnya, atau agamanya, atau budayanya. Nah, lalu di sini tuh ada diskusi lintas budaya di kelas. Diskusi lintas budaya di kelas itu seperti apa? Jadi kegiatan tukar pendapat atau saling berbagi pandangan antara siswa yang berasal dari budaya yang berbeda. Jadi mereka itu tujuannya tuh untuk saling memahami, menghargai perbedaan dan memperluas wawasan mereka. Nah, selanjutnya itu apa? Proyek kelompok multikultural. Nah, kegiatannya ini tuh jadi kerja kelompok yang melibatkan siswa itu dari latar belakang budaya atau suku atau agama yang berbeda. Nah, mereka itu jadi bekerja sama untuk menyelesaikan suatu tugas atau proyek tertentu. Jadi di sini tujuannya tuh untuk apa? Untuk melatih toleransi, untuk saling menghargai, terus memberikan pengalaman mereka juga untuk berinteraksi, dengan keberagaman. Nah, contohnya tuh gimana? Bisa kayak, siswa itu dari berbagai daerah membuat presentasi tentang makanan tradisional dari masing-masing budaya. Nah, selanjutnya ini ada perayaan Hari Besar Lintas Agama Budaya. Nah, jadi itu kegiatan sekolah, bisa kita tuh mengadakan kegiatan di sekolah atau di masyarakat untuk merayakan dan mengenal hari-hari besar di berbagai agama, budaya. Tapi kita tuh tanpa harus menganut agama atau budaya tersebut. Contohnya, kayak di film Upin Ipin, aku pernah lihat ya, si Upin Ipin ini mereka mengikuti acara Imlek, eee, malam-malam, ikut sama si Mei Mei. Nah, ini kan sebenarnya mengajarkan kepada anak-anak, oh, seperti ini loh acara Imlek, tapi mereka itu tidak menganut agama tersebut. Mereka tetap menghormati agama tersebut. Jadi, di sini tuh menumbuhkan rasa saling menghormati. Itu acara Mei Mei, iya. Baik, kesimpulannya, perspektif global dan kesadaran antar budaya adalah kompetensi penting yang harus dimiliki generasi muda. Jadi melalui IPS itu siswa tidak hanya belajar tentang dunia, tetapi juga belajar tentang bagian dari dunia yang lebih luas, dengan penuh rasa hormat terhadap perbedaan. Jadi menumbuhkan kesadaran antar budaya
kepada anak-anak itu sangat penting ya untuk menumbuhkan rasa saling menghormati, toleransi, menghargai perbedaan, lalu memperluas wawasan mereka juga. Apalagi di zaman sekarang atau di era globalisasi ini, manusia kan semakin banyak, pasti semakin banyak juga budaya yang ada. Jadi agar mereka itu bisa menghargai temannya atau orang lain. Mungkin cukup sekian materi yang saya paparkan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah gitu aja nyambung kali.